Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir,
Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tiada ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau melayani ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta, sujud di
Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. penolong dalam hidupku,
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya, terpujilah. Dan kiranya bait-bait lagu ini merupakan ekspresi komitmen iman kami. Di tengah terjangan keraguan, di tengah hantaman ketidakpastian, kiranya kami tetap teguh dan berdiri dan mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan.
Kiranya Allah Roh Kudus akan memberdayakan umat-Mu, menguasai pemberitaan firman ini, dan kami yang percaya akan mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya punya satu rekan itu yang hobinya itu kalau enggak posting lagi kuliner, postingnya itu lagi traveling gitu. Sudah umurnya yang enggak remaja lagi, menginjak 55 tahun lebih itu kan sudah enggak remaja ya. Dan suatu kali beliau itu posting di wall Facebook-nya itu, ya sedang ke Israel Bapak Ibu. Saya pikir apakah sedang umroh begitu. Atau kan kalau jadi tour guide enggak mungkin. Tapi mungkin lagi menjadi pendamping rohani begitu atau pembimbing. Dan betul Bapak Ibu, beliau ternyata tengah mendampingi seseorang sebagai pembina rohani dan dia datang hanya dengan orang itu. Nah, singkat cerita, orang yang didampingi ini adalah orang yang sedang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bisnisnya diberkati luar biasa Bapak Ibu. Dan dia mulai mencintai pekerjaan Tuhan dan tidak tanggung-tanggung kalau berdonasi untuk pekerjaan Tuhan. Dia ingin sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan dia mau dibaptis. Tapi dia hanya mau dibaptis di Sungai Yordan. Saya pikir apa bedanya Sungai Yordan dengan Sungai Berantas, Bapak? Kan lebih seru kan di Sungai Berantas, betul? Apalagi kalau lagi hujan begitu dan banjir. Tapi dia maunya di Sungai Yordan dan maunya dibaptis oleh rekan saya. Dibaptislah dia kemudian di Sungai Yordan, Bapak Ibu. Sepulang dari dibaptis di Sungai Yordan, usahanya bangkrut. Bisnisnya terpuruk. Dan dalam kegalauannya dia mengatakan begini, waktu aku tidak setia, usahaku sukses. Kenapa ya? Justru ketika aku belajar setia dan komit kepada Tuhan, ini yang terjadi. Bapak Ibu, ada banyak kisah seperti ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Namun seperti apa yang dikatakan seorang penulis bernama Wolfgang von Goethe. Dia pernah mengatakan bahwa yang terdalam, satu-satunya tema dari sejarah manusia dibandingkan dengan semua orang lain yang kurang penting adalah konflik keraguan dengan iman. Konflik antara keraguan dan iman ini begitu terjadi namun seringkali diabaikan. Justru iman yang kokoh, iman yang bertumbuh, iman yang teguh seringkali diperhadapkan dengan keraguan dan ketidakpastian untuk membentuknya. Ada banyak cerita yang bisa kita kisahkan Bapak Ibu. Abraham tidak kurang setia apa, namun dia harus menghadapi ketidakpastian akan janji Allah sebelum janji itu dinyatakan. Bapak Ibu pernah mendengar cerita mengenai Yusuf? Allah yang memberikan nubuat masa depan yang cerah. Namun satu kali Yusuf justru terpuruk di sumur tua dan dijual sebagai budak. Kita juga pernah mendengar bagaimana
Daud seorang yang setia mencintai keluarga dan bangsanya. Namun di masa tuanya dia terusir dan harus mengalami pengkhianatan dari anaknya sendiri. Sekali lagi ada banyak kisah mengulas bagaimana kesetiaan itu kemudian dibenturkan oleh ketidakpastian. Dan pagi hari ini saya mau kembali mengajak Bapak Ibu belajar dari seorang tokoh di Alkitab, dari seorang hamba Tuhan yang setia. Namun menariknya Bapak Ibu, oleh seorang penulis bernama M. Boyd atau Frank M. Boyd. Orang ini disebut sebagai nabi bingung. Disebut sebagai nabi bingung. Padahal namanya itu sebenarnya berarti merangkul atau merengkuh, Bapak Ibu. Dan memang betul Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanannya, nabi yang digelari nabi bingung atau Habakuk ini, dia harus merangkul ketidakpastian dengan imannya. Bapak Ibu, kalau kita membuka catatan Alkitab, Habakuk itu sebenarnya melayani pada kurun tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi. Dan kita melihat satu fakta. Dalam kurun waktu itu, Habakuk sebenarnya melayani dalam periode pemerintahan akhir Yosia. Dan kemudian melayani pada pemerintahan atau pada periode Raja Yoyakim. Israel pada waktu itu betul-betul terpuruk Bapak Ibu. Israel dijajah oleh Mesir pada waktu itu. Sementara kehidupan raja dan bangsawannya tidak takut akan Tuhan. Di tengah bangsanya yang terpuruk, Yoyakim ini masih mendirikan istana baru. Dia kong kali kong dengan para pembisnis untuk mengeruk keuntungan dari rakyatnya. Yehuda pada waktu itu betul-betul dalam keadaan yang nadir, kemiskinan, kemerosotan moral, penyembahan berhala terjadi. Dan oleh karena itulah kemudian Habakuk berteriak kepada Allah. Dalam kebingungannya di pasal 1 ayat 2 sampai 4 dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dari petikan keluhan Habakuk ini, kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada masyarakatnya. Jungkir baliknya tatanan negara. Hukum morat marit ekonomi betul-betul acakan, moralitas merosot. Habakuk berseru, Tuhan, kenapa engkau diam dengan keadaan ini? Namun, coba kita melangkah ke pasal 1 ayat 5 sampai 17, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan beri jawab? Ini jawaban Tuhan. Tuhan justru memberikan jawaban yang sangat mengejutkan dan betul-betul menggoncangkan iman Habakuk. Firman-Nya begini,
Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Kemudian Tuhan membuka satu rahasia, satu konsep yang benar-benar di luar jangkauan pemikiran Habakuk. Kata Tuhan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang karang dan tangkas itu. Habakuk mengeluh. Habakuk meminta keadilan dan penyelesaian atas masalah yang dihadapi bangsa dan masyarakatnya. Namun Tuhan menjawab dengan cara apa, Bapak Ibu? Tuhan membangkitkan bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Dan salah satu unsur bangsa itu adalah orang-orang Kasdim untuk menggempur dan menghancurkan Yehuda. Tidak heran Bapak Ibu kalau Habakuk tambah bingung. Dan tambah bingungnya itu Bapak Ibu bisa kembali lihat di ayat yang ke-12 pada pasal 1 itu. Bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang maha kudus? Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau berdiam tidak memandang kelaliman? Mengapa engkau berdiri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Sungguh cara kerja Allah ini sulit dimengerti Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa anak gaul sekarang, itu di luar nurul, di luar naral. Tidak habis fikri. Tidak habis fikri itu tidak habis fikir. Dan memang cara kerja seperti ini di luar nalar siapapun. Termasuk nalarnya si Nurul dan nalar kita. Betul? Tidak heran kalau Habakuk bingung. Dan kalau kita mau telisik kembali, sebenarnya apa yang membuat Habakuk tidak mampu mengerti rancangan Allah ini. Dan lebih tepatnya dia tidak terima Bapak Ibu. Hal ini terjadi karena memang cara kerja Allah dan apa yang dipikirkan oleh Habakuk itu begitu berbeda. Rancangan Allah tidak sama dengan skenario Habakuk. Yehuda ini kan jahat, tidak adil, merosot. Harusnya kalau Tuhan menindak bangsa yang jahat ini, harusnya Tuhan memakai bangsa yang moralitasnya lebih benar. Harusnya Tuhan menggunakan satu kekuatan di mana berisi orang-orang baik, adil, dan benar untuk mendisiplin Yehuda. Namun Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah justru membangkitkan bangsa yang luar biasa jahat. Kalau Bapak Ibu membaca catatan sejarah, Nebukadnezar itu memang luar biasa bengis. Ini bangsa yang sebenarnya nggak begitu besar. Namun bangsa ini mampu menghancurkan Asyur pada waktu itu. Dan kemudian bisa menggilas Mesir yang menjadi lawan tangguh. Dan catatannya sekali lagi bangsa ini luar biasa jahat. Tetapi sekali lagi kok Tuhan malah membangkitkan bangsa yang jahat untuk mendisiplin umatnya. Sampai di sini, apakah masih masuk nalar kita Bapak Ibu? Sekali lagi jangankan nalarnya si Nurul, nalar saya pun ini juga bingung mencernanya. Apa yang diharapkan oleh Habakuk berbeda apa yang dilakukan oleh Allah.
Habakuk berharap ada bangsa yang benar untuk mengadili, tetapi justru sebaliknya. Nah, kebingungan Habakuk diduga bisa juga terjadi karena apa Bapak Ibu? Mindset atau cara berpikir Habakuk itu semata-mata hanyalah Israel oriented. Dia hanya memperhatikan bangsanya saja. Namun cara kerja Allah itu berbeda Bapak Ibu. Bukan hanya Israel yang tengah dalam pemandangan Allah. Tetapi Allah sedang bekerja dalam konteks sejarah dunia ini. Di mana memang kemudian Babelonia ini yang dipakai untuk mendisiplin berbagai bangsa. Termasuk Yehuda dan Mesir. Allah sedang memakai Babel untuk menegakkan keadilan yang lebih luas. Dari sini sebenarnya kita bisa belajar bahwa Allah bisa saja menggunakan ketidakadilan untuk memberikan sebuah pelajaran. Supaya Israel mengerti bahwa ketidakadilan yang mereka lakukan itu merugikan. Dan dia bisa mengerti bagaimana ketidakadilan itu bisa membuat bangsanya pun dirugikan. Selain itu Allah sebenarnya juga mau mengajar bahwa siapapun termasuk orang yang dikasihi, Allah bisa mendisiplin kalau mereka tidak berjalan dalam kebenaran. Amin. Habakuk sulit memahami skenario Allah ini. Karena ia sebenarnya ingin memaksakan apa yang menjadi rancangan atau skenarionya yang menurutnya benar. Bapak Ibu, kenapa seringkali kita protes kepada Tuhan? Kenapa seringkali kita mengatakan, Tuhan kok engkau seperti ini? Kok engkau biarkan seperti ini? Kalau Tuhan balik bertanya, terus harusnya seperti apa? Harusnya kan seperti yang aku harapkan Tuhan. Harusnya kan seperti apa yang ku rancangkan dan apa yang ku idam-idamkan. Skenario yang terbaik itu adalah skenario ku Tuhan. Namun Tuhan lebih tahu dari kita. Amin Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu setelah COVID itu kakak saya diajak jalan ke Samarinda sama dengan jemaatnya. Nah, di tengah perjalanan di jalan antara Balikpapan ke Samarinda itu, Bapak Ibu pernah tahu namanya Bukit Suharto itu. Walaupun Pak Harto bukan yang menanam pohon di sana ya. Nah, di tengah perjalanan itu anak jemaatnya itu rewel nggak ampun Bapak Ibu. Dan karena rewel dia ingin turun dan main. Dia ingin beli jajan. Padahal itu masih ya perjalanan belum begitu jauh. Dan itu bisa menghambat rute berikutnya. Namun karena anak kecil yang sudah rewel begitu akhirnya terpaksalah mereka berhenti untuk beristirahat. Setelah anak ini tidak merengek lagi, apa yang diminta dipenuhi, kemudian jalan. Rupanya Bapak Ibu, sekian meter di hadapan mereka, ketika mereka melakukan perjalanan, itu ada truk ditubruk oleh tronton itu Bapak Ibu. Dan mobil yang ada di tengah-tengahnya itu juga hancur Bapak Ibu. Kalau anak ini tadi nggak rewel, Bapak Ibu bisa membayangkan mobil siapa yang hancur ditubruk oleh tronton itu. Anak kecil merengek, turun mingkak berhenti, itu menjengkelkan pada waktu itu. Tapi rencana Tuhan bisa mengubah itu semua.
Mari kita terbuka kepada rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa yang membuat hati kita resah, gelisah, itu bukan karena rancangan Allahnya. Tapi karena hati kita seringkali tidak mau terbuka dan tidak rela dan memaksakan kehendak kita. Kiranya doa Tuhan Yesus juga menjadi doa kita. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Allah. Bukan kehendak-Ku yang terjadi, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Bapak Ibu, ketika kemudian Habakuk mulai menerima kehendak Tuhan. Habakuk kemudian di pasal berikutnya, di pasal yang kedua Bapak Ibu, kemudian dia mengatakan seperti ini, pasal 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Dalam hati yang masih belum bisa menerima, akhirnya Habakuk mencoba untuk membuka diri terhadap penggenapan karya Allah itu. Dan kemudian Tuhan menjawab pada pasal 2 ayat 2. Demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Bapak Ibu bisa melihat dalam baris-baris ini ada dua pemikiran yang sedang dikontraskan di situ. Pemikiran pertama kita melihat bagaimana orang-orang yang hanya mengandalkan pengalaman hidupnya, ketercapaiannya untuk memandang kehidupan ini. Tidak heran kalau orang-orang seperti ini biasanya apa Bapak Ibu, membusungkan dada dan dengan sombongnya bisa mengatakan aku bisa mengerti segala-galanya. Namun konsep itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan justru mengatakan begini, orang benar hidup oleh iman percayanya. Kalau yang satu pusat hidupnya adalah dirinya atau manusia yang menjadi tolak ukur untuk membaca peristiwa, Allah mau mengajak kita untuk kembali bersandar kepada iman percaya kita. Menariknya dalam terjemahan Septuaginta, kata imanku itu, ya, di situ kan itu jawaban Allah Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengatakan imanku, iman dari Allah. Iman yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah untuk menjadi pegangan hidup kita. Ini kembali mengajarkan, kembali mengingatkan kepada kita, kiranya prinsip kita bukanlah prinsip yang dipengaruhi oleh situasi. Amin. Kiranya iman kita, percaya kita adalah bukan iman yang bersyarat atau iman yang kondisional oleh situasi. Namun iman percaya kita adalah iman yang semata-mata adalah penyerahan, ketundukan kepada Allah yang menjadi pusat hidup kita. Orang percaya hidup oleh iman percayanya. Artinya apa? Kita harus hidup berserah dan mengenal Allah dalam hidup kita. Amin. Apabila kita hidup dalam prinsip penyerahan kepada Allah, situasi boleh berubah, tetapi kita akan bertumbuh dalam iman kita. Dan itu yang terjadi di Habakuk.
Kita mendengar kemudian di pasal 3 Bapak Ibu, Habakuk melantunkan pujiannya. Pergumulan Habakuk bahkan kesulitan yang menghadang di depan tidak menjadikan dia tawar ataupun menjadikan ia meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam pergumulan itu menjadikan ia semakin bertumbuh. Kita bisa melihat pada bait-bait pada pasal 3 ayat 17 sampai 19 ini. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ini sebuah deklarasi iman yang indah sekali. Mari kita mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa? Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Keraguan, ketidakpastian, pergumulan justru menumbuhkan kekuatan iman Habakuk. Habakuk menjadi orang yang beriman secara tanpa syarat kepada Allah. Imannya bukanlah iman transaksional. Kalau Tuhan berkati aku akan setia kepadamu. Tidak demikian. Meskipun pohon ara tidak berbunga, dan segala sendi-sendi kehidupan mengecewakan, kita tetap berteriak sukacita karena iman kita bukan iman transaksional. Lalu juga kita bisa melihat bagaimana iman Habakuk hanya bersandar pada kekuatan dan kebijaksanaan Allah, bukan pada kondisinya sendiri. Iman yang sejati adalah iman yang bukan menolak pergumulan. Iman sejati itu bertumbuh di tengah pergumulan. Amin. Ada sebuah kalimat indah yang dituliskan seorang penulis buku bernama Warren Wiersbe dan Martin Lloyd. Warren Wiersbe memberi judul bukunya tentang Habakuk demikian, From Worry to Worship. Dari kekhawatiran menjadi pujian. Sementara Martin Lloyd mengatakan, From fear to faith. Dari ketakutan menjadi percaya. Amin. Bapak Ibu, belakangan ini saya suka sekali dengan kopi, Bapak. Bapak ada yang suka kopi? Gak ada. Kopi itu sebuah objek yang menarik sekali, Bapak. Kalau kita bicara kopi itu gak akan habis-habisnya. Dari hilir sampai, dari pengolahan sampai macam-macam. Sampai pada akhirnya saya percaya bahwa di balik rasa kopi yang pahit itu ada rasa yang nikmat. Bapak Ibu nggak percaya? Tanpa gula ya, tanpa susu. Dan itu memang dipengaruhi oleh kualitas kopi, memang salah satunya. Kalau kopi yang dicampur jagung ya memang beda. Yang keluar jagungnya nanti. Tapi kopi yang berkualitas itu memang punya rasa yang nikmat. Dan itu salah satu yang mempengaruhi ternyata adalah cara menyeduhnya. Dan kopi yang diseduh dengan suhu 100 derajat Celcius itu justru tidak enak. Karena
100 derajat Celcius itu mampu menghanguskan rasa kopi itu. Jangan menyeduh kopi pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi kalau kita menyeduh di bawah 82 ke bawah, yang dikeluarkan itu asam. Mainlah pada takaran 10:15 katanya. Dan dengan suhu paling tidak 94 derajat. Ketika selesai diseduh 4 menit, itu yang keluar adalah kenikmatan di balik pahit kopi itu. Bapak Ibu percayalah, Tuhan tidak akan menggunakan suhu 100 derajat untuk menghanguskan hidup kita. Amin. Tuhan itu ngerti kok batas kekuatan kita, betul? Amin. Tapi ya Tuhan tidak mau mungkin hanya ya biasa-biasa, sehingga yang keluar hidup kita adalah asam. Kalau pas happy, manis. Kalau pas kecut hidup kita, jadinya asam. Tidak. Tuhan punya takaran seduh yang pas untuk membuat kita yang dalam pergumulan itu mengeluarkan aroma yang indah. Amin. Selamat merangkul ketidakpastian dengan iman kita. Seorang penulis sekali lagi mengatakan, hanya dengan keraguanlah iman itu akan teruji. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Pujian menyambut firman Tuhan tadi menjadi pujian ekspresi iman kita. Haleluya. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, menangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan. Haleluya. Dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Seringkali Tuhan justru mengizinkan ketidakpastian, keraguan-raguan, pergumulan
untuk mendidik kita bertumbuh dalam iman. Kalau hari-hari ini kita tidak mengerti dengan desain yang Allah kerjakan, dan sepertinya berbanding terbalik dengan skenario yang kita harapkan, mari kita tundukkan hati kita, terbukalah kepada Allah. Kiranya bukan kehendakku yang terjadi, tetapi hanyalah Engkau ya Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Mari sebagai orang-orang yang mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam iman percaya kepadanya. Allah yang sudah berada di masa depan itu, Allah tahu persis penggenapan janjinya akan hidup kita. Bapa, pagi hari ini kami mengenadah di hadapan. Mungkin lutut kami goyah saat ini. Mungkin ada berbagai pertanyaan yang tidak mampu kami jawab ya Tuhan. Kami mulai lemah, kami mulai ragu, kami mulai bimbang. Dan sementara ini kami sepertinya belum mendapati jawaban. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Untuk percaya kepada rencana dan janji. Dan firman-Mu ini kiranya menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengatakan, meskipun hidup ini mengecewakan, namun kami akan tetap beria-ria. Kaki kami berjejak seperti rusa di bukit, karena Engkau adalah kekuatan dan perisai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang menerima firman ini, kami mengatakan amin. Puji Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu,
dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.